Bayangkan ada orang yang setiap hari melakukan hal-hal sederhana yang bahkan tidak terlihat seperti usaha menjadi kaya. Tetapi 10 tahun kemudian kondisi keuangannya jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Sementara itu ada orang lain yang bekerja keras, penghasilannya naik, tetapi uangnya selalu habis entah kemana. Masalahnya mungkin bukan seberapa besar penghasilan kamu. Bisa jadi masalahnya ada pada kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari tanpa pernah menyadari bahwa kebiasaan itulah yang perlahan membentuk kekayaan. Dan yang lebih menarik, beberapa kebiasaan ini terlihat terlalu sepele sampai kebanyakan orang menganggapnya tidak penting. Padahal justru dari hal-hal kecil seperti inilah kondisi keuangan seseorang bisa berubah secara drastis. Kebiasaan pertama adalah menunda pembelian, bahkan ketika kamu sebenarnya mampu membelinya. Ini terdengar sangat sederhana, tetapi dampaknya terhadap kondisi keuangan bisa sangat besar. Orang yang perlahan membangun kekayaan biasanya tidak merasa harus membeli sesuatu hanya karena mereka mampu membayarnya. Mereka justru terbiasa memberi jarak antara keinginan dan keputusan. Misalnya kamu melihat smartphone baru seharga 8 juta. Uang di rekening sebenarnya ada, bahkan lebih. Secara kemampuan membeli kamu sanggup, tetapi kamu tidak langsung membelinya. Kamu menunggu 7 hari, membandingkan dengan telepon yang sekarang kamu gunakan, lalu bertanya kepada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar meningkatkan hidup saya, atau saya hanya sedang tertarik karena melihat orang lain memilikinya? Pertanyaan sederhana seperti ini bisa mengubah banyak hal, sebab masalah keuangan seringkali bukan berasal dari satu pembelian besar, tetapi dari keputusan kecil yang berulang. Rp100.000 yang terasa tidak berarti hari ini bisa menjadi jutaan rupiah dalam setahun apabila pola pengeluarannya terus berulang. Sebaliknya, uang yang tidak jadi dikeluarkan bisa dialihkan menjadi tabungan, investasi, atau modal untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan uang. Coba perhatikan lingkungan sekitar kamu. Ada orang yang ketika mendapatkan penghasilan tambahan langsung menaikkan gaya hidup, dapat bonus, membeli barang, penghasilan naik, cicilan bertambah. Pendapatan meningkat, pengeluaran ikut mengejar. Akhirnya meskipun penghasilannya jauh lebih besar, jumlah kekayaan yang benar-benar dimiliki tidak bertambah secara berarti. Orang yang membangun kekayaan mengambil jalan yang berbeda. Ketika penghasilan meningkat, mereka tidak merasa harus menaikkan seluruh gaya hidup. Mereka mempertahankan sebagian kebiasaan lama dan mengarahkan selisih uangnya kepada sesuatu yang bisa menghasilkan nilai di masa depan. Inilah mengapa kemampuan menunda pembelian sebenarnya bukan sekedar kemampuan menghemat. Ini adalah kemampuan mengendalikan keputusan. Kamu tidak harus menjadi orang yang pelit. Kamu tetap boleh membeli barang yang kamu sukai. Bedanya kamu membeli karena memang memilihnya, bukan karena dorongan sesaat. Coba mulai dengan aturan sederhana. Untuk pembelian yang nilainya cukup besar, jangan langsung membayar. Berikan waktu setidaknya 3-7 hari. Kalau setelah beberapa hari kamu masih menganggap barang tersebut penting dan sesuai kemampuan, barulah pertimbangkan untuk membelinya. Kebiasaan kecil ini membuat uang kamu memiliki kesempatan untuk tetap berada di tangan kamu lebih lama. Dan semakin lama uang berada di tangan kamu, semakin banyak pilihan yang bisa kamu buat terhadap uang tersebut. Kebiasaan kedua adalah mencatat pengeluaran meskipun jumlahnya kecil. Banyak orang menganggap pencatatan keuangan hanya diperlukan ketika penghasilan mereka besar atau ketika kondisi keuangan sedang bermasalah. Padahal, justru ketika jumlah uang masih terbatas, seseorang semakin membutuhkan kemampuan untuk mengetahui kemana uangnya pergi. Bayangkan kamu mempunyai pendapatan 5 juta rupiah setiap bulan. Kamu merasa tidak pernah membeli sesuatu yang mahal, tidak membeli smartphone baru, tidak membeli televisi, tidak pergi berlibur setiap minggu. Tetapi menjelang akhir bulan, uang hampir selalu habis. Kemana uang itu pergi? Seringkali jawabannya tersembunyi di pengeluaran kecil. 20.000 untuk makanan tambahan, 15.000 untuk minuman, 30.000 untuk ongkos, 25.000 untuk belanja online, lalu ada pembayaran kecil lainnya. Satu transaksi terlihat tidak berbahaya, tetapi ketika dikumpulkan selama 1 bulan, jumlahnya bisa menjadi sangat besar. Inilah fungsi pencatatan pengeluaran. Bukan untuk membuat kamu takut mengeluarkan uang, tetapi untuk membuat keputusan keuangan menjadi terlihat. Ada perbedaan besar antara mengatakan saya merasa boros dan mengatakan bulan ini saya menghabiskan Rp900.000 untuk makanan di luar rumah. Pernyataan kedua bisa ditindaklanjuti. Kamu bisa melihat pola. Kamu bisa menentukan bagian mana yang memang penting dan bagian mana yang sebenarnya hanya kebiasaan otomatis.
Misalnya setelah mencatat selama 1 bulan, kamu menemukan bahwa pengeluaran untuk makanan dan minuman mencapai 1,2 juta. Setelah diperiksa, ternyata 400.000 berasal dari pembelian yang sebenarnya tidak kamu rencanakan. Kamu tidak perlu menghapus semuanya. Cukup kurangi setengahnya. Jika berhasil menghemat 200.000 setiap bulan, dalam setahun jumlahnya menjadi 2,4 juta. Uang sebesar itu mungkin terlihat kecil dibandingkan harga rumah atau kendaraan, tetapi prinsipnya jauh lebih penting daripada nominalnya. Orang yang kaya secara bertahap biasanya mempunyai satu keunggulan, yaitu mereka mengetahui angka. Mereka tahu berapa uang yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang ditabung, dan berapa yang ditempatkan pada aset. Kamu tidak harus menggunakan aplikasi yang rumit. Catatan di smartphone pun cukup. Bahkan buku kecil bisa digunakan. Yang penting bukan alatnya tetapi konsistensinya. Cobalah selama 30 hari mencatat semua pengeluaran tanpa terkecuali. Jangan hanya mencatat pengeluaran besar. Justru catat 5.000, 10.000, dan 20.000. Setelah 30 hari, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Lihat data tersebut seperti seorang peneliti melihat hasil penelitian. Cari pola, cari kebocoran, cari kebiasaan yang sebenarnya tidak memberikan manfaat sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Dari situlah kamu mulai mengambil kembali kendali terhadap uang. Kebiasaan ketiga adalah membeli sesuatu berdasarkan biaya jangka panjang, bukan sekedar harga saat membeli. Ini adalah kebiasaan yang sering membedakan orang yang sekedar mampu membeli sesuatu dengan orang yang mampu mempertahankan kekayaannya. Contohnya sederhana, ada 2 sepatu. Sepatu pertama berharga Rp300.000 dan hanya bertahan sekitar 6 bulan. Sepatu kedua berharga Rp900.000 tetapi dapat digunakan selama 3 tahun. Jika hanya melihat angka di toko, sepatu pertama terlihat lebih murah. Tetapi jika menghitung biaya penggunaannya, ceritanya berbeda. Sepatu Rp300.000 yang harus dibeli 6 kali dalam 3 tahun akan menghabiskan sekitar 1,8 juta. Sementara sepatu Rp900.000 yang bertahan 3 tahun justru membutuhkan uang lebih sedikit. Prinsip ini berlaku hampir di semua kehidupan. Barang murah belum tentu hemat, barang mahal juga belum tentu boros. Yang harus dilihat adalah nilai yang kamu dapatkan dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan. Hal yang sama berlaku ketika membeli peralatan kerja. Misalnya kamu seorang pembuat konten, kamu membutuhkan komputer untuk mengedit video. Membeli perangkat yang terlalu murah mungkin membuat pekerjaan lambat, sering bermasalah, atau membutuhkan penggantian lebih cepat. Dalam kondisi tertentu, membeli perangkat yang sedikit lebih mahal tetapi tahan lama dan meningkatkan produktivitas justru bisa menjadi keputusan yang lebih ekonomis. Namun hati-hati, prinsip ini tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membeli barang mahal. Orang sering mengatakan, saya membeli yang mahal karena kualitas. Padahal sebenarnya mereka hanya ingin membeli barang yang lebih mewah. Membedakan keduanya membutuhkan kejujuran terhadap diri sendiri. Tanyakan 3 hal sebelum membeli. Berapa lama barang ini akan digunakan? Berapa biaya perawatannya? Apakah barang ini benar-benar meningkatkan produktivitas, kenyamanan, atau kemampuan saya menghasilkan uang? Kalau jawabannya tidak jelas, kemungkinan besar kamu sedang membeli berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan nilai. Kebiasaan ini juga berlaku untuk kendaraan. Harga membeli motor mungkin terlihat sebagai pengeluaran utama, tetapi sebenarnya biaya bahan bakar, perawatan, pajak, perbaikan, dan penyusutan juga harus diperhitungkan. Orang yang cerdas secara finansial tidak hanya bertanya, saya mampu membeli berapa. Mereka bertanya, setelah saya membeli ini, berapa biaya yang harus saya tanggung selama beberapa tahun ke depan. Pertanyaan kedua jauh lebih penting, karena kekayaan bukan hanya tentang kemampuan membeli aset atau barang. Kekayaan juga tentang kemampuan mempertahankan arus uang setelah pembelian dilakukan. Kebiasaan keempat adalah selalu mencari cara agar uang yang dimiliki menghasilkan sesuatu. Ini tidak berarti setiap rupiah harus langsung dimasukkan ke investasi. Bukan itu maksudnya. Yang lebih penting adalah perubahan cara berpikir. Sebagian orang melihat uang sebagai alat untuk membeli barang. Orang yang membangun kekayaan melihat uang juga sebagai alat untuk menciptakan uang berikutnya. Misalnya kamu mendapatkan tambahan 1 juta rupiah. Kamu bisa menghabiskannya untuk makan, hiburan, atau barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tidak ada yang salah jika memang itu pilihan kamu. Tetapi kamu juga bisa bertanya, apakah sebagian dari 1 juta ini bisa saya gunakan untuk membuat kemampuan saya menghasilkan uang menjadi lebih besar?
Mungkin digunakan untuk membeli buku yang benar-benar kamu baca, bisa digunakan untuk mengikuti pelatihan yang memang relevan, bisa menjadi modal usaha kecil, bisa ditempatkan pada instrumen investasi yang kamu pahami, atau bahkan digunakan untuk membeli peralatan kerja yang membuat pekerjaan kamu lebih cepat. Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dalam jangka panjang dampaknya besar. Bayangkan dua orang memperoleh tambahan uang yang sama selama 10 tahun. Orang pertama menggunakan seluruh tambahan pendapatan untuk meningkatkan konsumsi. Orang kedua menggunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk membeli aset atau meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan. Pada tahun pertama perbedaannya mungkin tidak terlihat. Tahun ketiga mulai terasa, tahun kelima semakin jelas, dan setelah 10 tahun perbedaannya bisa sangat jauh. Inilah kekuatan pertumbuhan bertahap. Uang yang menghasilkan sesuatu akan menciptakan hasil berikutnya. Hasil tersebut kemudian bisa digunakan kembali untuk menghasilkan hasil berikutnya. Karena itu, jangan hanya mengejar pendapatan yang lebih tinggi. Belajarlah membuat sebagian pendapatan yang sudah kamu miliki bekerja untuk masa depan. Bagi orang dengan penghasilan kecil, bentuknya mungkin sederhana. Misalnya menyisihkan Rp100.000 setiap bulan untuk membangun dana darurat terlebih dahulu. Setelah kondisi keuangan lebih aman, sebagian besar bisa dialihkan ke investasi sesuai profil risiko dan pengetahuan yang dimiliki. Bagi orang yang sudah memiliki modal lebih besar, pilihan asetnya tentu lebih beragam, tetapi prinsip dasarnya sama. Jangan biarkan seluruh uang yang kamu hasilkan hanya berubah menjadi barang konsumsi. Sebagian harus berubah menjadi sesuatu yang memiliki kemungkinan memberikan manfaat di masa depan. Kebiasaan kelima adalah terbiasa mengatakan tidak pada sesuatu yang sebenarnya mampu kamu beli. Ini berbeda dengan kebiasaan pertama. Kalau sebelumnya kita membahas menunda pembelian, sekarang persoalannya adalah kemampuan untuk benar-benar melepaskan sesuatu meskipun kamu punya uang untuk membelinya. Ini penting karena semakin besar penghasilan seseorang, semakin banyak pula hal yang terlihat masuk akal untuk dibeli. Ketika penghasilan masih 3 juta, mungkin kamu berpikir, kalau nanti penghasilan saya 10 juta, hidup pasti jauh lebih mudah. Tetapi ketika penghasilan benar-benar menjadi 10 juta, tiba-tiba kebutuhan ikut bertambah. Tempat makan yang dulu dianggap mahal menjadi biasa. Barang yang dulu hanya dilihat sekarang terasa wajar untuk dibeli. Kemudian muncul kendaraan yang lebih bagus, tempat tinggal yang lebih nyaman, dan berbagai pengeluaran lain. Pendapatan naik, tetapi rasa cukup tidak ikut naik. Inilah yang disebut sebagai peningkatan gaya hidup. Masalahnya bukan pada menikmati hasil kerja. Masalah muncul ketika hampir setiap kenaikan pendapatan langsung berubah menjadi kenaikan pengeluaran. Orang yang membangun kekayaan biasanya memiliki batas yang berbeda. Mereka tidak bertanya berapa banyak yang masih bisa saya belanjakan. Mereka lebih sering bertanya berapa banyak yang sebenarnya tidak perlu saya belanjakan. Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Misalnya pendapatan kamu naik 3 juta per bulan. Kamu bisa saja langsung menaikkan pengeluaran sebesar 3 juta, tetapi kamu juga bisa mempertahankan gaya hidup sebelumnya dan menggunakan 2 juta dari tambahan tersebut untuk membangun aset. Sementara 1 juta digunakan untuk meningkatkan kenyamanan hidup. Dalam 1 tahun, 2 juta yang disisihkan setiap bulan menjadi 24 juta, belum termasuk hasil investasi jika ditempatkan pada aset yang sesuai. Setelah 5 tahun, jumlah setoran saja menjadi 120 juta. Ini bukan berarti kamu harus hidup sengsara. Justru sebaliknya, tujuannya adalah memastikan bahwa peningkatan pendapatan benar-benar meningkatkan kekayaan, bukan hanya meningkatkan standar konsumsi. Karena itu tidak semua keinginan harus diwujudkan hanya karena kamu mampu. Ada kalanya keputusan finansial terbaik adalah mengatakan, saya bisa membelinya tetapi saya memilih tidak membelinya. Kalimat ini menunjukkan bahwa kamu mengendalikan uang, bukan dikendalikan uang. Coba terapkan satu aturan sederhana. Ketika pendapatan kamu meningkat, jangan langsung menaikkan seluruh gaya hidup. Berikan waktu beberapa bulan untuk melihat apakah kebutuhan tersebut benar-benar nyata atau hanya muncul karena kamu merasa sekarang memiliki kemampuan lebih besar. Kalau setelah beberapa bulan kebutuhan itu masih relevan, barulah pertimbangkan. Kebiasaan keenam adalah memilih lingkungan pergaulan yang tidak membuat kamu terus-menerus terdorong untuk menghabiskan uang. Ini sering dianggap sepele karena orang biasanya berpikir bahwa kondisi keuangan sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan pribadi. Padahal manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau setiap minggu teman-teman kamu mengajak makan di tempat mahal, kamu mungkin akan merasa tidak enak kalau terus menolak. Kalau lingkungan kamu menganggap kendaraan mahal sebagai simbol keberhasilan,
Lama-lama kamu bisa merasa kendaraan yang kamu gunakan sekarang tidak lagi cukup. Kalau setiap percakapan berisi tentang barang terbaru, liburan mahal, atau gaya hidup mewah, standar normal kamu pun perlahan berubah. Yang berbahaya adalah perubahan tersebut sering terjadi tanpa kamu sadari. Kamu tidak tiba-tiba menjadi boros, kamu hanya terus mengikuti kebiasaan orang di sekitar kamu. Pernahkah kamu membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena melihat orang lain memilikinya? Kalau pernah, kamu tidak sendirian. Manusia memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan lingkungan sekitar, dan media sosial memperkuat mekanisme tersebut. Kita melihat orang lain makan di restoran, membeli kendaraan, berlibur, membangun rumah, atau membeli barang mahal. Yang kita lihat adalah hasil akhirnya, bukan kondisi keuangan sebenarnya di balik layar. Kita tidak tahu apakah barang tersebut dibeli tunai, dicicil, atau bahkan menjadi beban yang sedang mereka perjuangkan. Karena itu, membandingkan kekayaan berdasarkan apa yang terlihat adalah kesalahan besar. Orang yang benar-benar ingin membangun kekayaan harus belajar memisahkan kebutuhan finansialnya dari tekanan sosial. Bukan berarti kamu harus menjauhi semua orang yang memiliki gaya hidup berbeda. Bukan itu intinya. Yang penting adalah kamu memiliki lingkungan yang juga menghargai pertumbuhan, disiplin, ilmu, pekerjaan, kesehatan, dan masa depan. Bayangkan dua lingkungan. Di lingkungan pertama, setiap kali kamu mengatakan ingin menabung, kamu diejek karena dianggap terlalu perhitungan. Ketika kamu mengatakan ingin berinvestasi, kamu dianggap pelit. Ketika kamu menolak membeli barang tertentu, kamu dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan. Di lingkungan kedua, teman-teman kamu justru berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan kemampuan, membangun usaha, mengelola uang, membaca buku, atau membuat rencana masa depan. Menurut kamu, dalam 5 atau 10 tahun, lingkungan mana yang lebih mungkin membuat keputusan finansial kamu berkembang? Lingkungan tidak menentukan masa depan secara mutlak, tetapi lingkungan dapat mempengaruhi keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dan keputusan kecil itulah yang akhirnya membentuk hasil besar. Karena itu, mulai perhatikan bukan hanya siapa yang sering bersama kamu, tetapi juga bagaimana keberadaan mereka mempengaruhi perilaku kamu. Setelah bertemu dengan seseorang, apakah kamu menjadi lebih termotivasi untuk bekerja, atau justru lebih terdorong untuk menghabiskan uang? Apakah kamu pulang membawa ide, atau pulang membawa keinginan untuk membeli sesuatu? Pertanyaan seperti ini sangat berguna untuk mengevaluasi lingkungan. Kebiasaan ketujuh, dan mungkin yang paling penting, adalah selalu berpikir beberapa langkah ke depan sebelum mengambil keputusan. Orang yang membangun kekayaan tidak hanya bertanya tentang dampak hari ini, mereka juga mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi setelah keputusan tersebut dibuat. Misalnya, kamu ingin mengambil cicilan kendaraan baru. Pertanyaan pertama biasanya, berapa cicilan per bulan? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, setelah cicilan ini berjalan selama beberapa tahun, bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan saya menabung, berinvestasi, menghadapi keadaan darurat, dan mencapai tujuan lainnya. Perbedaannya sangat besar. Kalau kamu hanya melihat cicilan bulanan, barang mahal bisa terlihat terjangkau. Tetapi kalau kamu melihat seluruh konsekuensinya, keputusan tersebut bisa terlihat berbeda. Prinsip ini berlaku untuk hampir semua keputusan keuangan. Ketika ingin membeli rumah, jangan hanya melihat harga rumah. Pertimbangkan biaya perawatan, pajak, transportasi, dan kemampuan membayar jika pendapatan mengalami penurunan. Ketika ingin memulai usaha, jangan hanya melihat potensi keuntungan. Pertimbangkan modal yang mungkin hilang, waktu yang diperlukan, resiko, dan kemungkinan terburuk. Ketika ingin berinvestasi, jangan hanya melihat potensi kenaikan harga. Pahami bagaimana aset tersebut menghasilkan nilai, apa resikonya, dan seberapa besar kerugian yang sanggup kamu tanggung. Ini bukan berarti kamu harus takut mengambil keputusan, justru sebaliknya. Berpikir beberapa langkah ke depan membuat kamu bisa mengambil resiko dengan lebih sadar. Ada perbedaan antara berani dan ceroboh. Orang berani memahami resiko lalu mengambil keputusan. Orang ceroboh hanya melihat kemungkinan keuntungan. Kamu bisa mulai melatih kebiasaan ini dengan satu pertanyaan sederhana setiap kali akan mengambil keputusan besar. Kalau saya melakukan ini sekarang, apa akibatnya 1 tahun dari sekarang? Kemudian lanjutkan. Kalau keputusan ini berjalan buruk, apakah saya masih mampu bertahan? Pertanyaan kedua sangat penting, karena dalam perjalanan membangun kekayaan, bertahan seringkali lebih penting daripada terlihat hebat. Kamu tidak harus memenangkan setiap keputusan. Kamu hanya perlu menghindari keputusan yang bisa menghancurkan seluruh hasil kerja keras kamu.
Bayangkan seseorang berhasil mengumpulkan 200 juta selama bertahun-tahun. Kemudian karena terlalu percaya diri, dia memasukkan seluruh uang tersebut ke satu investasi yang tidak benar-benar dipahaminya. Harga aset tersebut jatuh drastis dan sebagian besar modal hilang. Dalam waktu singkat, bertahun-tahun disiplin bisa rusak. Karena itu, membangun kekayaan bukan hanya soal mencari keuntungan, ini juga soal menghindari kehancuran. Dan kalau kita perhatikan kembali 7 kebiasaan yang sudah dibahas, semuanya sebenarnya memiliki satu pola yang sama. Tidak ada satupun kebiasaan tersebut yang membutuhkan penghasilan puluhan juta rupiah. Inilah bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang berpikir mereka akan mulai mengelola uang dengan baik setelah menjadi kaya. Padahal dalam banyak kasus, seseorang justru menjadi lebih kaya karena sebelumnya sudah terbiasa mengelola uang dengan baik. Kamu tidak perlu menunggu punya 100 juta untuk mulai mencatat pengeluaran. Tidak perlu menunggu punya 500 juta untuk belajar menunda pembelian. Tidak perlu menunggu punya penghasilan 20 juta untuk mulai memikirkan masa depan. Semua bisa dimulai dari jumlah yang kamu miliki sekarang. Kalau penghasilan kamu 3 juta, kelola 3 juta dengan baik. Kalau penghasilan kamu 5 juta, kelola 5 juta dengan baik. Kalau suatu hari penghasilan kamu menjadi 20 juta, kebiasaan yang sama akan menjadi semakin kuat dampaknya. Karena kekayaan pada dasarnya bukan hanya masalah berapa banyak uang yang masuk ke rekening. Kekayaan adalah kemampuan untuk mempertahankan sebagian dari uang tersebut, menggunakannya dengan rasional, dan mengubah sebagian darinya menjadi sesuatu yang memberikan manfaat di masa depan. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum kaya, jangan langsung berpikir bahwa kamu membutuhkan kehidupan yang benar-benar berbeda. Mungkin yang kamu butuhkan adalah beberapa keputusan kecil yang berbeda. Mulai hari ini, coba lakukan satu hal. Sebelum membeli sesuatu yang tidak benar-benar diperlukan, tunggu beberapa hari. Catat setiap pengeluaran, hitung biaya jangka panjang. Sisihkan sebagian uang untuk masa depan, belajar mengatakan tidak. Perhatikan lingkungan yang mempengaruhi keputusan kamu. Dan sebelum mengambil keputusan besar, pikirkan konsekuensinya beberapa langkah ke depan. 7 kebiasaan ini memang terlihat biasa, tetapi kekayaan juga sering terlihat biasa ketika sedang dibangun. Orang lain mungkin hanya melihat kamu tidak membeli barang tertentu, tidak ikut tren tertentu, atau memilih menyimpan sebagian uang. Mereka mungkin menganggap kamu terlalu berhati-hati. Mereka tidak melihat apa yang sedang kamu bangun. Mereka hanya melihat keputusan hari ini. Sementara kamu sedang membangun kondisi keuangan 10 tahun dari sekarang. Dan mungkin itulah rahasia terbesar dari semua kebiasaan tadi. Kekayaan seringkali tidak dimulai ketika seseorang mendapatkan uang dalam jumlah besar. Kekayaan dimulai ketika seseorang belajar memperlakukan uang kecil dengan serius. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang nyata untuk kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jejolok. Wassalam.